Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Karena lonjakan kasus positif COVID-19 di pekan awal bulan ini membuat ketersediaan ruang perawat rumah sakit pun berkurang. Betul sekali Sarah dan juga pemirsa, bahkan beberapa rumah sakit rujukan pun penuh. Lonjakan kasus ini tidak dibarengi dengan penambahan jumlah tenaga kesehatan, sehingga para tenaga kesehatan kewalahan dalam menangani para pasien COVID-19. Lantas seperti apa upaya para tenaga kesehatan menangani lonjakan pasien ini? Kita akan tanya dan dengarkan langsung salah satu dokter yang bertugas di Wisma Atlet, ada Dr. Nadira Anindita Ralena yang sudah bergabung bersama kami lewat sambungan virtual. Selamat pagi, Dr. Nadira. Selamat pagi, Mas Jason, Mbak Sarah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, dokter. Ini saya mau langsung saja terkait dengan lonjakan kasusnya di awal tahun cukup membuat sebenarnya masyarakat Indonesia harus lebih mawas diri lagi terkait dengan COVID-19. Bagaimana dengan pelayanan kesehatan di tempat dokter saat ini bertugas di Wisma Atlet? Oke, jadi sebenarnya waktu awal saya kerja di Wisma Atlet itu kan bulan November. Dan itu pasien di Tower 6 sama Tower 7 itu masih 900 orang. Nah, sekarang setelah melewati 3 bulan, sekarang tuh total pasien sampai pernah 2.500, tapi sekarang lagi turun lagi, lagi 2.000, tapi semoga nggak naik-naik lagi. Jadi kalau dibilang kewalahan waktu awal-awal tahun baru itu Mas. Karena kita pasien nambah banyak, IGD penuh, bahkan ruang-ruang observasi, ruang intermediat, ruang HCU penuh. Cuma tenaga medis ya segini-segini aja. Bahkan teman-teman saya ada yang kelelahan, capek, sakit, jumlahnya turun, tapi pasiennya naik. Jadinya biasanya kita kalau jaga bangsal itu 3 lantai. Sekarang, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu saya pernah jaga 6 lantai. Gitu sih. Jadi memang yang membuat capek adalah pasien yang banyak, tapi tenaga medisnya capek segitu totalnya, tenaga medisnya capek, terus ya jadinya berkurang juga tenaga medisnya gitu, yang itu membuat kewalahan sih Mas. Dokter Nadira, bisa dikasih gambaran nggak dokter? Ini berapa perbandingan pasien dan juga dokter? Mungkin dokter Nadira saat ini menangani berapa pasien dan teman-temannya berapa nih yang ditanggung jawabnya? Dokter Nadira langsung senyum nih, kan menghitungnya langsung banyak. Soalnya kalau tadi terakhir saya lihat di online sih, itu Tower 6 sama Tower 7 aja sih 2.000. Cuman dokter itu kan ada 5 tim. Satu tim itu bisa 30 sampai 40 dokter. Jadi misalnya 40 kali 5 tim 200 dokter, pasiennya 2.000, itu belum termasuk Tower 4, belum termasuk Tower 5. Gitu. Oke, Dokter Nadira saat ini kalau boleh tahu bertugasnya di tower berapa dan apalagi sih sebenarnya kesulitan atau yang membuat tenaga kesehatan kewalahan selain tadi tidak seimbangnya jumlah antara jumlah tenaga kesehatan dan juga pasien yang semakin membludak, dokter? Oke, kalau saya sekarang di Tower 6 sama Tower 7. Jadi setiap shift tuh ganti-ganti gitu. Yang bikin kewalahan tadi sih Mas, itu dia pasien nambah banyak, tapi ya jumlah tenaga kesehatan segitu-gitu aja. Bahkan tenaga kesehatan yang sakit pun ada, tenaga kesehatan yang kelelahan pun ada. Jadinya ya tidak sebanding. Dan yang bikin capek juga adalah pasien-pasien tuh banyak hipoksia kan Mas. Jadi mereka nggak ngerasa saturasinya rendah, tapi pada saturasinya rendah, dan itu bikin kita tuh panik. Cuma pasiennya nggak panik, itu yang sebenarnya bikin agak capek. Waduh, Gitu. kalau misalkan kayak gitu kondisinya dokter Nadira, bagaimana nih siasat yang dokter Nadira dan juga teman-teman tenaga kesehatan lakukan untuk menghadapi kondisi seperti ini? Kalau seperti itu sebenarnya kita udah prepare sih Mbak, karena kan secara teori memang COVID-19 tuh salah satu simptomnya adalah seperti itu. Jadi memang kita sudah prepare, tata laksananya kita juga sudah tahu. Cuman ya biasanya kalau misalkan pasien tuh kan suka kayak ngerasa, aduh saya nggak sesak, padahal sebenarnya dia butuh oksigen. Ya kita edukasi pasien, bapak butuh oksigen karena saturasinya ini. Jadi memang kita harus sabar-sabar edukasi sih.
Oke, Dokter Nadira, kalau kita melihat profil pasien yang dirawat di Wisma Atlet ini kan biasanya mereka yang bergejala sedang dan juga orang tanpa gejala biasanya. Nah, dengan jumlah pasien yang terus berdatangan ke sana, kira-kira apa sih sebenarnya yang paling dibutuhkan setidaknya untuk meringankan sedikit saja beban tenaga kesehatan dan relawan di sana dalam memberikan pelayanan kesehatan di sana, dokter? Oke, sebenarnya yang bisa dilakukan adalah kesadaran dari masyarakat sih Mas, yang pengen kita banget bangun. Kayak emang kita udah sampai, memang sudah sering banget edukasi, cuman memang pasti masyarakat masih ada aja yang bebal. Kemarin sudah dibilang sebelum tahun baru jangan liburan, tapi tetap aja liburan dan memang kerasa banget kluster liburan tuh ada Mas, dan itu kerasanya di kita beneran ada. Jadi benar-benar perlu kesadaran dirinya bahwa ini nyata, COVID ini nyata, dan mohon lakukan 5M, bantu kita, bantu para tenaga medis dalam menangani ini semua, bantu kita semua, dan mohon 5M itu sih Mas yang kita pengen build ke masyarakat. Nah, semoga masyarakat bisa mendengar ya dan melakukan nih apa yang dibutuhkan Dokter Nadira dan juga teman-teman tenaga kesehatan. Tetapi dokter, tidak kita pungkiri juga banyak sekali nih masih bebel kalau tadi kata Dokter Nadira ya. Bahkan ini masih banyak juga yang masih bepergian, masih tidak disiplin. Dokter Nadira sebagai tenaga kesehatan yang berjuang langsung menangani pasien, melihat bagaimana ganasnya COVID-19, pernah nggak sih dokter merasa, aduh lelah nih menghadapi ini semua, pengen udahlah. Bahkan muncul zaman dulu apa itu Indonesia terserah. Pernah nggak sih dokter terbesit untuk melepaskan ini semua, terus kayak kabur, gitu ya. terus menyerah menangani pasien yang yang datang-datang nggak ada habis-habisnya, masyarakat juga tetap aja cuek. Pernah nggak sih dokter ada terbesit pikiran seperti itu? Kalau misalkan lelah pasti lelah, Mas Mbak. Cuman kalau misalkan menyerah nggak boleh dong nyerah. Ini pandemi, ini kita harus perangin semua. Kalau misalkan pasien lagi diintubasi, pasien yang lagi di masker oksigen, masker oksigen aja lagi berjuang, masa itu tenaga kesehatan nggak berjuang juga untuk menangani mereka? Gitu sih. Jadi nggak boleh menyerah. Lelah mungkin tapi menyerah nggak boleh. Oke, Dokter Nadira, ini juga menarik adalah tenaga kesehatan dan relawan yang bertugas di sana, ini kan ibaratnya masuk ke zona yang semua pasiennya di sana COVID begitu berbahaya. Nah, dokter dan tenaga kesehatan kan juga punya keluarga di rumah. Ini dukungan dari keluarga, rekan-rekan terdekat untuk bisa menyemangati, untuk bisa memberikan support. Ini seperti apa, Dokter Nadira? Iya, alhamdulillah papa mama mendukung. Jadi setiap kali kan, alhamdulillah kan sekarang lagi udah modern ya, jadi udah bisa video call setiap hari, dan yang pastinya tiap hari mereka tuh kalau misalkan ada rekor-rekor baru tuh pasti mereka yang update duluan, bahkan lebih update daripada saya. Jadi was-wasnya itu saya kerasa banget, malah lebih was-wasan mereka dibanding saya. Dan ya itu sebenarnya bikin saya termotivasi sih untuk ya nggak boleh nyerah gitu. Dan tetap bersemangat membantu saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19 ya dokter. Nah dokter, mungkin bisa berbagi dokter ini pesan-pesan kesehatannya, ini bagaimana bisa menjaga kesehatan terutama di masa pandemi. Apa sih yang Dokter Nadira terutama lakukan? Udah menangani pasien COVID-19 setiap hari tetapi imunitasnya tetap terjaga dokter. Oke, baik. Jadi yang paling penting dalam menghadapi pandemi ini adalah peningkatan imun ini. Dan peningkatan imun ini bisa ditingkatkan dengan minum vitamin, terus juga olahraga, terus juga makan makanan yang bergizi. Berjemur pagi hari jam 9 pagi itu sangat bermanfaat. Terus juga sih yang paling penting kalau dari saya adalah bahagia. Bahagianya tapi tetap jaga protokol kesehatan ya, jangan mentang-mentang bahagia. Jangan kelepasan ya dokter ya. Protokol kesehatan, iya. Oke, pesannya adalah tetap protokol kesehatan. Tapi singkat saja Dokter Nadira, boleh dikasih semangatnya untuk teman-teman yang sama-sama berjuang di posisi tenaga kesehatan dan relawan sampai hari ini masih menangani pasien-pasien. Apa kira-kira yang mau disampaikan dokter? Iya, pada semangat ya semuanya, nggak boleh nyerah. Meskipun ya kita capek semua, tapi kita harus memerangi pandemi ini secara bersama-sama. Semoga semuanya segera berakhir. Amin. Amin. Semoga semua segera berakhir dan we're all in this together. Terima kasih Dokter Nadira sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dan salam untuk semua tenaga kesehatan di tempat Mbak Nadira berada saat ini. Terima kasih Dokter Nadira.